Puan Maharani sosoknya sebagai pemimpin perempuan menyedot perhatian. Puan dikenal sebagai salah satu politikus dan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI. Lahir dari keluarga politikus mendorong dirinya terjun ke dunia politik. Puan Maharani bergabung dengan partai ibunya Megawati Soekarno Putri di PDI Perjuangan. Perempuan kelahiran Jakarta 49 tahun yang lalu ini adalah anak pertama dari pasangan Taufik Kemas dan Megawati Soekarno Putri. Sejak kecil, darah politik mengalir deras kepada dirinya. Simbol-simbol negara, lambang sekolah menjadi pemandangan sehari-hari. Bahkan di antara cucu Soekarno, Puan diklaim pengganti penerus perjuangan Soekarnoisme. Dalam perjalanan karirnya, Puan Maharani bisa dikatakan suksesor atau penerus dari Megawati Soekarno Putri. Puan pernah menempati berbagai posisi politik strategis, bahkan di internal PDI Perjuangan sosok perempuan didaulat menjadi panglima perang yang berhasil membawa partai politik berlambang banteng moncong putih ini menjadi pemenang pemilu. Pengalaman dan perjuangan Puan terus terasah, bahkan namanya saat ini terus digadang-gadang menjadi calon presiden di 2024. Kini di tengah perjuangan, mampukah Puan menjawab tantangan menjadi pemimpin Indonesia di masa depan? Bahagia pemirsa, saya Rizka Indah bisa berkesempatan untuk mencuri sedikit waktu dari Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani. Tentu saja di sela kesibukannya yang luar biasa. Mbak Puan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat selalu, tetap fit dengan segala aktivitasnya, Masya Allah. Kalau saya lihat tadi serentetan agendanya itu luar biasa ya. Insya Allah. Dari pagi sampai ketemu pagi lagi gitu. Boleh di-share dong Mbak Puan, apa sih yang bikin Mbak Puan ini tetap terlihat fresh, terlihat segar, fit gitu sepanjang hari? Berusaha makan yang cukup. Makan yang cukup. Kemudian tidur yang cukup. Dan yang terakhir semangat. Semangat ya, tetap semangat ya. Harus semangat. Di sela-sela agenda masih menyempatkan untuk merem sedikit gitu? Ya harus ya. Tapi saya biasanya cukup tidur malamnya aja. Jadi dipaksa untuk tidur malamnya supaya di sela-selanya nggak perlu merem. Karena nggak ada waktu buat merem. Nggak ada waktu buat merem. Wow, itu yang mungkin harus kita pelajari juga ya dari Mbak Puan. Baik, Mbak Puan ini kalau boleh kami menyebutkan adalah kemarin rame-rame yang kaitannya dengan kebocoran data, pencurian data gitu. Mbak Puan salah satunya yang sempat disapa oleh Bjorka, kalau kata warganet seperti itu. Gimana Mbak Puan menanggapinya? Ya, yang pertama bahwa perlindungan teknologi terkait cyber di Indonesia ini harus terus diperkuat. Dan di DPR ini kan akan ada disahkan dalam waktu dekat ini undang-undang perlindungan data pribadi. Walaupun mungkin itu tidak bisa secara maksimal melindungi, namun paling tidak Indonesia akan sudah punya payung hukum terkait dengan kemajuan teknologi, kemajuan cyber, namun seluruh masyarakat data-datanya itu bisa terlindungi. Namun juga saya mengharapkan semua kementerian lembaga yang terkait dengan perlindungan data masyarakat dan negara bisa memperkuat sistem dan SDM-nya terkait dengan perlindungan hal tersebut. Artinya tinggal selangkah lagi ya sebenarnya ya. Insya Allah itu akan menjadi undang-undang. Akan menjadi undang-undang karena sebenarnya pembahasannya sudah selesai, tinggal menuju ke mekanisme yang selanjutnya. Kira-kira kalau tadi Mbak Puan menyampaikan mungkin tidak akan menyelesaikan semua masalah gitu, tapi apa yang bisa diharapkan oleh warga atau masyarakat di Indonesia kaitannya dengan pembentukan undang-undang perlindungan data pribadi? Ya, dengan kita sudah mempunyai payung hukum, artinya kan sudah jelas kalau kemudian terjadi kebocoran akan dilakukan hal seperti apa. Kalau kemudian masyarakat datanya itu kemudian merasa tidak terlindungi, kemudian melaporkan, kita kemudian bisa mengantisipasi atau melakukan tindakan atau langkah-langkah yang memang sudah mempunyai payung hukumnya. Kalau sekarang kan jadi misalnya terjadi kebocoran, kita mau lapornya kemana? Cuma lapor aja tapi kemudian nggak ada follow up atau tindak lanjut. Kemudian siapa yang menindaklanjuti juga sekarang masih simpang siur, apakah kemudian kepolisian, ataukah kemudian BIN, ataukah kemudian Kominfo dan lain-lain sebagainya. Walaupun mereka semua mempunyai sistem perlindungan, namun kalau undang-undang ini sudah selesai, kami berharap bahwa akan lebih memperkuat sistem perlindungan di Indonesia terkait dengan kejahatan cyber. Artinya kalau sekarang mungkin masih lempar-lemparan belum sebenarnya. Fokus kepada siapa seharusnya. Walaupun saya juga memahami bahwa semuanya berusaha untuk melindungi, tapi ya akan lebih memperkuat kalau kemudian ada undang-undangnya. Sebenarnya apa sih yang menjadi concern penting gitu dari DPR kaitannya dengan perlindungan data? Tidak hanya kepada pejabat publik sebenarnya data itu dilindungi, tapi kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Ya, tentu saja menjadi concern dari DPR bahwa sekarang ini kan dengan kemajuan teknologi, semuanya itu kemudian kita sudah melakukannya itu secara digital. Ya, betul. Nah, kemudian ini satu barang yang kemudian masih baru sebenarnya, dan tidak semua orang juga bisa memahami hal tersebut dengan baik dan benar. Ya. Bahkan kita juga nggak tahu bagaimana mempergunakannya. Kemudian kalau kemudian diminta untuk mengisi suatu data digital, Ya. kemudian kita hanya tulis-tulis aja, mengisi saja. Namun ternyata kalau kemudian itu bocor kan ya akan menjadi tidak mengenakan dan merugikan bagi orang tersebut atau masyarakat kalau datanya itu kemudian bocor kemana-mana, karena data pribadi adalah data yang memang hanya milik pribadi dan hanya bisa dipergunakan atas seizin oleh orang tersebut. Nah, itu yang paling penting untuk kita bisa mitigasi preventif, jangan sampai kemudian kita mau mengikuti satu kemajuan era teknologi digital namun kemudian kita tidak bisa melindungi pemakainya. Siap, tinggal selangkah lagi. Ya, insya Allah. Kita akan menunggu benar-benar ada payung hukum yang memang melindungi seluruh data pribadi, baik itu pejabat publik maupun juga seluruh masyarakat di Indonesia.